Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sedangkan arti kata ibadah itu sendiri menurut seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, yaitu segala apa saja yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Nah, oleh karena itulah ibadah dapat kita kategorikan menjadi dua. Pertama, yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya manusia dengan Allah, hablum minallah, seperti sholat, berzikir, berdoa, puasa, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ibadah muamalah, ibadah yang hubungannya manusia dengan sesama manusia, hablum minannas, seperti tolong menolong, membantu orang yang sedang berada dalam kesulitan, atau bekerja sama dalam hal kebaikan, dan lain sebagainya. Yang pertama disebut dengan ibadah, yang kedua disebut dengan muamalah. Nah, sekarang bagaimana pola ajaran Islam dalam kaitannya dengan kedua bentuk ibadah itu? Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat menekankan urusan muamalah. Islam adalah agama yang sangat besar menaruh perhatian terhadap aspek kehidupan sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lihat beberapa contoh berikut ini. Dalam kaidah ilmu usul fikih diterangkan, apabila ibadah tidak sempurna pelaksanaannya karena batal atau karena melakukan larangan-larangan tertentu, maka kifaratnya atau dendanya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Misalnya, jamaah haji yang melakukan larangan pada waktu ihram, maka dia wajib membayar dam, itu menyembelih seekor kambing yang sah dan dikorbankan, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Contoh lain, apabila ada seorang muslim tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan karena sakit yang sudah begitu lama, atau karena sudah sepuh, sudah lanjut usianya, lemah fisiknya, maka orang-orang seperti itu boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi dia harus membayar fidyah. Apa itu? Mengeluarkan beras minimal 3/4 liter per hari, lalu diberikan kepada fakir miskin. Pemirsa, sampai di sini kita bisa pahami begitu besar perhatian Islam terhadap aspek kehidupan sosial, persoalan muamalah. Nah, sekarang mari kita lihat kebalikannya. Apabila seseorang tidak baik dalam urusan muamalah, maka urusan ibadah tidak mampu mengatasi. Contoh, orang yang selalu merampas hak sesamanya, itu dosa-dosanya tidak bisa terhapus walaupun dia tahajud setiap tengah malam. Contoh lain, anak yang selalu bersikap durhaka pada kedua orang tuanya, itu pun dosa-dosanya tidak bisa terhapus walaupun dia berzikir 1000 kali banyak. Pemirsa mungkin masih ingat kasus Alqamah yang bersikap durhaka pada ibunya, sehingga ketika menjelang akhir hayatnya dia tersiksa. Padahal dia rajin ibadah-ibadah ritualnya, ibadah mahdhah, sholatnya, zikirnya, doanya, dan lain sebagainya. Sampai istrinya pun heran kalau suaminya menjelang akhir hayatnya seperti itu.
Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Sampai Rasulullah ketika ibunya ditanya berkali-kali tidak mau memaafkannya, maka kata Rasulullah, kalau tidak mau juga dimaafkan anak ibu ini, saya akan bakar. Lebih baik dia dibakar dengan api dunia daripada dibakar dengan api akhirat. Tapi rupanya si ibu pada akhirnya nggak tega, sehingga dia memaafkan, dan lama kemudian Al-Qamah. Itu contoh orang yang hanya bagus dari aspek kehidupan ritualnya, hablum minallah, tapi buruk aspek kehidupan sosialnya, hablum minannas. Dalam hal ini dia bersikap durhaka pada pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau saya uraikan seperti ini, mohon jangan disalahpahami. Saya jabarkan persoalan ini bukan berarti saya ingin mengecilkan pentingnya urusan ibadah. Bukan seperti itu maksud saya. Saya jabarkan seperti ini karena saya ingin menempatkan urusan muamalah pada proporsi yang tepat, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga jangan sampai ada orang Islam hingga saat ini yang begitu bangga menjadi seorang muslim cuma karena fasih doanya, rajin zikirnya, rajin tahajudnya, ibadah haji sudah dilaksanakan berulang kali, tapi sementara lidahnya tidak bisa dijaga. Lisannya masih suka menghina, memfitnah dan mencaci maki orang. Sepak terjangnya laku perbuatannya sehari selalu membuat orang lain kecewa, selalu membuat orang di sekitarnya itu betul-betul merasa resah. Kalau itu yang terjadi, itu kan berarti seorang muslim keliru sikapnya. Kenapa? Karena dia dalam menjalankan syariat agamanya, perhatiannya hanya terfokus pada ibadah makhluk, ibadah yang hubungannya dengan Allah, jalur yang bersifat vertikal. Tapi sementara ia abaikan ibadah muamalah, hablum minannas, jalur yang bersifat horizontal. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 112, Allah sudah mengingatkan kita, duribat alaihimuz zillah aina masukib. Allah akan timpakan bencana, kehinaan, kesengsaraan di mana saja mereka berada. Illa bihablum minallah wa hablum minannas. Kecuali mereka yang selalu memperhatikan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi jelas dua-duanya harus kita perhatikan dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau suka pada video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.